Bab 246, Molon Pemberani, 6. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketiganya menatap Raguyaran dari puncak gunung cukup lama. Meski sudah lama berdiri di sana, Yujin masih belum bisa merasakan kehadiran akhir yang datang dari Raguyaran. Di mata Yujin, Raguyaran sepertinya tertutup kabut kusam dan berkabut. Adapun Raguyaran di luar, bukan yang di sisi ini, itu juga bukan tempat yang istimewa atau misterius. Itu hanya lapangan salju besar dengan cuaca buruk. Tanah yang keras tanpa nilai tertentu, seperti sumber daya bawah tanah yang terkubur di bawah permukaannya. Tanah di mana bahkan mana sendiri langka, membuatnya sulit untuk menggunakan sihir apapun. Tidak ada yang tinggal di Raguyaran karena itu adalah tempat yang penuh dengan faktor yang bertentangan dengan kehidupan. Di luar daratan ini ada laut Arktik yang luas. Karena semua laut pada akhirnya terhubung satu sama lain, dikatakan bahwa jika Anda menyeberangi laut Arktik Raguyaran, Anda akan dapat mencapai laut selatan yang jauh. Tetapi apa alasan melakukan sesuatu yang begitu sia-sia? Bagaimanapun, Raguyaran yang diketahui Yujin bukanlah tempat yang aneh dan menakutkan seperti yang diperingatkan Vermont kepada mereka. Namun, memang benar Nur sudah mulai muncul di sini 100 tahun yang lalu. Molon telah memblokir salah satu Nur untuk pergi dari sini selama 100 tahun terakhir. Molon menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penghalang sehingga akhir yang datang dari Raguyaran tidak akan bisa melintasi Lehainjar dan menyerang seluruh dunia. Molon, Yujin akhirnya angkat bicara. Bahkan setelah menatapnya begitu lama, sepertinya tidak ada yang mendekati mereka dari sisi lain Raguyaran. Seperti Lehainjar sendiri, di sisi ini, matahari tidak pernah terbit di dunia ini. Ini adalah dunia yang telah diawasi Molon selama 100 tahun terakhir. Tidak peduli berapa banyak Anda mencoba untuk memecahkannya, itu akan selalu berubah utuh. Dan saat mayat Nur menumpuk, pemandangan akan berubah menjadi aneh. Itu adalah satu-satunya dua perubahan yang pernah terjadi di sini. Yujin melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Pertanyaan ini perlu ditanyakan. Menurut Yujin, pertarungannya dengan Molon tidak bisa disebut pertarungan. Bahkan dia sendiri menganggapnya sebagai perjuangan yang memalukan dan buruk di pihaknya. Tetapi karena lawannya adalah Molon, Yujin berjuang dengan sangat keras. Jika lawannya bukan Molon, tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Apakah kamu akan tetap tinggal di sini? Yujin menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Pertanyaan-pertanyaan ini, seluruh percakapan ini, semuanya hanya bisa terjadi karena perjuangan Yujin yang sia-sia. Jika itu adalah Molon sebelumnya, melakukan percakapan seperti ini tidak mungkin dilakukan. Meskipun kurang dari setengah hari telah berlalu sejak saat itu sampai sekarang, Yujin yakin bahwa Molon telah berubah. Molon dengan ragu-ragu memulai tanpa menoleh untuk melihat ke arah Yujin. Matanya yang cekung masih menatap tajam ke arah Raguyaran, di ujung dunia yang kabur dan jauh. Aku akan menunggu di sini, kata Molon. Jawabannya tidak berubah dari sebelumnya. Bahkan jika Yujin bertanya pada Molon sebelumnya, dia akan memberikan jawaban yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. Yujin juga menyadari fakta ini. Pertama-tama, Yujin tidak berniat mengubah jawaban Molon. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya? 100 tahun dia habiskan di sini karena permintaan Vermont, semua itu adalah bukti keyakinan dan komitmen Molon terhadap misi ini. Yujin tidak ingin mengingkari keyakinan dan komitmen temannya. Ini bukan hanya karena permintaan Vermont, jelas Molon. Itu karena saya sendiri pernah melihat Nur. Itu karena aku tahu betapa tidak menyenangkannya keberadaan Nur. Saya adalah pendiri Ruher, dan saya adalah Brave Molon yang pernah menyelamatkan dunia. Karena itu, saya harus terus mengawasi tempat ini. Bukan hanya Molon. Jika Yujin tidak mati dan ditempatkan di posisi Molon, dia akan bertindak sama seperti Molon. Bahkan Sienna dan Anise, mereka semua akan melakukan hal yang sama. Untuk berapa lama? Yujin bertanya sambil menatap Molon. Sampai sekarang, kamu telah menunggu selama 100 tahun. Berapa tahun lagi kau akan menjaga tempat ini? Kurasa aku akan terus melakukannya sampai aku mati, jawab Molon dengan tenang. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Sungguh jawaban yang bodoh, gerutu Yujin, hanya untuk ditanggapi oleh Molon yang terkekeh. Molon mengalihkan pandangannya dari Raguyaran dan menatap Yujin, Hamel. Sepertinya kamu mengkhawatirkanku. Yujin mendengus, tentu saja, aku mengkhawatirkanmu. Itulah mengapa aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku padamu, desah Molon. Molon, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan, geram Yujin ketika dia memaksa jari-jarinya yang masih canggung untuk mengepal. Untuk berjaga-jaga, jika kamu menjadi sedikit aneh sekali lagi, aku akan kembali untuk bertarung denganmu. Mata Molon melebar menjadi lingkaran saat dia melihat ke arah Yujin. Aku pasti akan datang ke sini untuk menghajarmu, janji Yujin dengan tulus. Kali ini, Yujin melawan Molon dengan cara yang memalukan dan jelek, lalu dia kalah telak. Aku akan datang ke sini untuk bertarung denganmu dan mengalahkanmu, Yujin bersumpah. Jika dia kalah di lain waktu juga, maka Yujin harus mencoba lagi di lain waktu. Tidak peduli berapa kali dia dikalahkan, Yujin akan terus menantang Molon. Yujin terus berbicara dengan tegas, setiap kali kamu menjadi aneh, setiap kali kamu bosan dan mulai menjadi gila, aku akan datang ke sini untuk memukulmu sambil menyebutmu idiot.
Tidak ada cara untuk mengetahui dari mana Nur berasal atau mengapa mereka datang ke sini. Vermont tidak mengatakan apa-apa tentang berapa lama Molon harus terus melakukan ini. Bahkan tanpa janji kapan dia bisa beristirahat, dia telah membuat Molon menjaga tempat ini selama lebih dari 100 tahun. Molon, kamu tidak kesepian, dan kamu tidak menjadi lebih lemah. Apakah Anda ingin tahu mengapa? Lagi pula, kau memukuliku setengah mati. Itu saja akan menjadi bukti kekuatanmu. Kamu masih pejuang pemberani dan kuat seperti biasanya, Eugene meyakinkannya. Itu adalah upaya penghiburan yang kikuk dan canggung. Bahkan Molon bisa merasakan itu. Hal yang sama berlaku untuk Eugene sendiri sebagai orang yang mengatakannya. Namun, Eugene tidak tahu bagaimana lagi menawarkan penghiburannya. Jika dia memenangkan pertarungannya dengan Molon, kalimat yang digunakan Eugene barusan akan sedikit berbeda. Kau benar-benar lemah, bodoh. Namun, aku hanya lawan yang buruk untukmu. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, aku sudah lebih kuat darimu. Jadi, hanya karena kamu kalah dariku, bukan berarti kamu lemah. Itu hanya berarti aku terlalu kuat. Jangan terlalu patah hati. Lagi pula, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda harus berjaga-jaga sedikit lebih lama. Sebagai orang yang lebih kuat darimu. Baik kamu maupun aku tidak tahu kapan tugasmu ini akan berakhir, kata Eugene sambil mengangkat tinjunya yang masih terkepal dari sisinya. Itulah mengapa kamu kesepian dan kesakitan. Karena Anda tidak tahu kapan misi sialan ini akan berakhir. Itu sebabnya Anda merasa pikiran Anda perlahan semakin lemah. Seperti orang yang Anda kenal mati satu persatu, tetapi hanya Anda yang tersisa. Molon tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan tentang ini. Dengan mata kosong, dia menatap tinju Eugene. Dibandingkan dengan Molon, tinju itu kecil kekanak-kanakan. Itu adalah tinju ringan yang tidak akan bisa melukai Molon bahkan jika itu memukulnya beberapa kali. Namun, saya di sini sekarang, begitu juga Anise, lanjut Eugene. Ada juga Sienna. Dengan demikian, Anda tidak perlu kesepian. Kami akan mengingat apa yang Anda lakukan di sini dan mengapa. Jika Anda dalam kesulitan karena Anda tidak tahu berapa lama lagi Anda harus tinggal di sini, maka saya akan pergi dan memintanya untuk Anda sendiri. Siapa yang akan kamu tanyakan? Molon bertanya setelah beberapa saat. Eugene mencemooh, bodoh, mengapa mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Orang yang membuat permintaan menyebalkan seperti itu adalah Vermont, kan? Kebetulan, aku juga punya banyak hal yang ingin kutanyakan pada bajingan Vermont itu. Jadi sementara saya melakukannya, saya juga akan bertanya tentang misi Anda. Molon tidak tersenyum, tapi Eugene masih menyeringai. Kalau begitu, kata Eugene sambil mengayunkan tinjunya ke arah Molon. Petik 2. Kalau begitu, sebentar saja, tetap lindungi tempat ini sedikit lagi. Pada akhirnya, Eugene mau tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Lagi pula, siapa di dunia ini, selain Molon, yang bisa menjaga tempat ini? Selain dia, siapa sih yang bisa menghalangi monster-monster jahat itu untuk menyerang selama lebih dari 100 tahun? Haha, Molon tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar kejam, Hamel. Molon menggelengkan kepalanya sambil terus tertawa. Permintaan Vermont sendiri telah memaksa saya menanggung semua ini selama 150 tahun terakhir. Sekarang, dengan permintaan Anda di atas itu, saya terpaksa menerima kedua permintaan Anda, kata Molon dengan geli. Dan kenapa kau mengabaikanku? Anise, yang diam-diam berdiri di samping mereka mendengarkan semua ini, tiba-tiba angkat bicara. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan mengajukan permintaan kepadamu bahkan ketika Hamel telah melakukannya? Molon, menurutku, satu-satunya yang bisa menangani misi semacam ini adalah kamu. Bahkan jika kami semua selamat, jika kami harus meminta salah satu dari kami untuk menjalankan tugas ini, maka kami semua, bukan hanya Sir Vermont, akan meminta Anda melakukannya. Begitukah? Gumam Molon sambil mengangkat kepalanya. Hamel, Anis, dengan tambahan kalian berdua, sepertinya aku punya 3 orang yang mengandalkanku. Juga, Anise, kamu bilang aku satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini. Hamel, Anda mengatakan bahwa saya masih pejuang pemberani dan kuat yang sama seperti dulu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seperti yang dimiliki Eugene, Molon juga mengepalkan tinjunya. Dia mengangkat tinjunya yang terkepal erat ke tangan Eugene. Kalau begitu, sepertinya aku tidak punya pilihan selain melakukannya, kata Molon dengan keyakinan baru. Mengetuk. Tinju mereka dengan ringan mengetuk satu sama lain. Hamel, kata Molon sambil menatap lurus ke arah Eugene. Tubuhnya mungkin telah berubah, tetapi di dalam, dia masih tetap Hamel. Bukankah itu sama untukku juga? Molon berpikir sambil menyeringai. Tidak peduli seberapa parah cuacanya dia selama 300 tahun terakhir, bahkan dengan semua karat, Molon tetaplah Molon. Dia masih kuat, dia masih berani. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuh Raja Iblis, kenang Molon. Itu benar, Eugene membenarkan hal ini. Molon melanjutkan dengan ragu, aku mungkin tidak akan bisa pergi bersamamu untuk membunuh Raja Iblis yang tersisa. Karena saya memiliki misi untuk terus menjaga tempat ini. Mungkin, jika mereka berhasil membunuh semua Raja Iblis, mungkin tidak perlu lagi khawatir tentang akhir yang datang dari Raguyaran.
Jika suatu hari Anda mengakhiri semuanya dan mengetahui bahwa saya tidak lagi harus terikat pada misi ini, jika Anda bersatu kembali dengan Vermont yang hilang, maka pada saat itu, datang ke sini dan beritahu saya tentang hal itu, Molon meminta. Dia akan baik-baik saja. Molon menambahkan, untuk berjaga-jaga, jika aku berubah menjadi aneh sekali lagi, maka pukullah aku dengan tanganmu sendiri dan katakan padaku bahwa misiku sudah selesai. Katakan padaku bahwa aku bebas. Setelah hari ini, Molon percaya bahwa dia tidak akan kehilangan akal lagi. Tinju yang dia tukar dengan Hamel, bersama dengan percakapan mereka, tidak, kenangan yang dia buat dengan Hamel dan Anise, rekan-rekan dari masa lalunya, selama beberapa hari terakhir. Kenangan beberapa hari ini lebih berbobot dan lebih jelas daripada 100 tahun yang dihabiskan Molon untuk menjaga tempat ini. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Molon telah mengatakan hal-hal semacam itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia siap menunggu bahkan jika dia tidak tahu berapa lama mereka akan kembali ke sini. Dia mengungkapkan tekadnya untuk melindungi tempat ini tanpa mengambil nyawanya sendiri atau membiarkan orang lain membunuhnya. Baiklah, Eugene setuju sambil tersenyum sambil menurunkan tinjunya. Saat itu, aku juga akan membawa Vermont bersamaku. Mungkin bahkan Sienna juga. Untuk berpikir bahwa Eugene akan merasa malu pada saat ini. Anise, yang mendengarkan dengan tenang, menelan tawa di dalam kepala Christina. Hamel tidak nyaman dengan topik sensitif dan tidak pandai mengekspresikan dirinya. Kesenjangannya cukup bagus, pikir Christina dalam hati. Hah? Anis bertanya. Tingkah laku Sir Eugene yang biasa sangat kasar, kata Christina. Lidahnya sangat tajam sehingga sulit dipercaya dia adalah pahlawan yang hebat, dan dia juga sering mengutuk. Ini sebenarnya setelah dia sedikit membaik, Christina. Awalnya, mulut Hamel benar-benar kotor, satu. Jadi untuk membersihkan lidahnya, setiap kali Hamel mengutuk, saya akan memasukkan kain yang sebenarnya ke dalam mulutnya. Seberapa rendah posisi Hamel ketika dia pertama kali bergabung dengan partai 300 tahun yang lalu? Christina mempertimbangkan pertanyaan ini sejenak. Christina membelanya, meskipun Sir Eugene mungkin kasar, kadang-kadang, dia secara tidak sadar menunjukkan sifat batinnya. Seperti fakta bahwa dia mampu membedakan antara kau dan aku, suster. Saat kami makan bersama, dia meletakkan peralatan makan saya di depan saya terlebih dahulu, seolah itu naluriah. Atau saat kami menyusuri jalan bersama, dia membiarkan saya berjalan di bagian dalam yang lebih aman, dan setiap kali monster muncul, dia melangkah maju di depanku seolah-olah wajar baginya untuk melakukannya. Apakah kamu benar-benar mengingat semua momen itu? Anise bertanya dengan tidak percaya. Bingung? Christina terbata-bata, lagi pula, Kak, bukankah begitu? Sementara mulutnya mungkin mengeluarkan kata-kata kasar, di dalam hatinya, dia mengkhawatirkan teman dan rekan seperjuangannya, Molon. Tetapi bahkan setelah dia berlumuran darah dan setengah mati, dia tetap tidak mengubah taktik dan melawan Sir Molon dengan seluruh kekuatannya. Sama seperti ketika dia menyelamatkanku. Memang, Christina, mungkin karena kita saudara perempuan, tapi kamu tertarik pada poin yang sama denganku. Kamu benar, Hamel selalu seperti itu sejak 300 tahun yang lalu. Dia semua runcing di luar sementara lembut di dalam. Kesenjangan semacam itulah yang memikat Sienna dan aku. Lady Sienna juga. Meskipun Christina belum pernah bertemu Sienna secara pribadi, dia menjadi akrab dengan Sienna dengan sering mendengar Eugene dan Anise membicarakannya. Selain itu, setelah mendengar kata-kata Anise tersebut, entah mengapa, Christina merasa bersimpati dengan Sienna, meski mereka belum pernah bertemu. Hanya ada satu hal yang harus kamu ingat, Christina. Pada akhirnya, Sienna, gadis pemalu itu, akan menjadi musuhmu dan aku. Mer Merdane, bocah nakal itu, mungkin bersedia menyanjung kita sekarang, tapi begitu Sienna dilepaskan dari segelnya, dia pasti akan menempel di sisi Sienna seolah-olah dia tidak pernah mendekati kita dan melaporkan semua yang telah terjadi hingga saat itu. Jika itu masalahnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak, saya tidak berpikir bahwa kami telah melakukan sesuatu yang salah. Sienna adalah gadis biadab yang berbicara sebelum dia berpikir dan kepalan tangannya berbicara lebih keras dari kata-katanya. Bahkan jika kita tidak melakukan kejahatan apapun, Sienna mungkin menghujani kepala kita dengan bola api hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Jika Anda ingin melawannya, Christina, Anda harus memastikan untuk tidak mengabaikan sihir suci Anda. Kita berdua harus berpegangan tangan dan menggabungkan kekuatan. Aku selalu memegang tanganmu, suster, sejak awal. Kasih sayang kakak Anise dan Christina semakin kuat. Kalau begitu, akankah kita kembali sekarang, usul Molon. Bang! Tangan besar Molon memukul punggung Eugene. Eugene hampir dikirim terbang ke Raguyaran. Satu-satunya alasan dia tidak terbang adalah berkat Eugene yang buru-buru merapal mantra pada dirinya sendiri untuk menahan tubuhnya di tempat. Namun, bahkan jika Eugene tidak dikirim terbang, seluruh tubuhnya sakit seolah-olah telah hancur berkeping-keping. Sementara di bawah efek recoil ignition, kepekaan seluruh tubuhnya, terutama terhadap rasa sakit, akan menjadi sangat kuat. Saat masih dalam keadaan ini, tangan besar Molon baru saja memukul punggungnya. Eugene tersentak kesakitan, gaak. Anise menegur Molon, bodoh, apakah kamu lupa bahwa Hamel's Ignition adalah alat bunuh diri yang menghancurkan tubuhnya sendiri?
Bukankah recoilnya tidak terlalu menyakitkan karena tubuhnya menjadi lebih kuat? Molon bertanya dengan rasa ingin tahu. Anise menjawab, hari-harinya yang dihabiskan dengan mengeluh di tempat tidur mungkin telah berkurang dari kehidupan sebelumnya, tapi sepertinya masih sakit. Meskipun aku sudah memperingatkannya beberapa kali sejak kehidupan sebelumnya. Untuk berpikir dia akan menggunakan alat bunuh diri hanya untuk berkelahi denganmu, Molon. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, Hamel, kamu lebih bodoh dari Molon. Seberapa kuatnya aku, kata Molon dengan bangga. Hamel berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkanku, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menang. Aku sudah mengatakan ini sekali, tapi itu bukan kekalahan, desak Eugene. Aku bahkan tidak menggunakan senjata atau teknik apapun, jadi bagaimana bisa disebut kekalahan? Molon dengan penasaran menunjukkan, bukankah ignition salah satu teknikmu? Dan yang terkemuka itu juga. Eugene bimbang, tidak, itu. Teknik yang saya bicarakan adalah, Sambil mencoba menahan sensasi kesemutan yang mengalir di punggungnya, Eugene berjuang untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan kata-kata yang dia pikirkan atau tidak. Mata Molon berbinar, Asura Rampage. Benar, Hamel, Anda tidak menggunakan Asura Rampage Anda. Tapi anehnya, meskipun kamu tidak menggunakan Asura Rampage saat melawanku, kamu benar-benar seperti Asura. Setelah Anda mencapai batas Asura Rampage Anda, apakah Anda sendiri yang benar-benar menjadi Asura? Molon tidak memiliki niat jahat. Bahkan selama kehidupan Eugene sebelumnya, Molon adalah pria seperti itu. Meskipun dia tahu ini, mendengar nama itu keluar dari bibir orang lain membuat Eugene ingin melompat dari puncak gunung dan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Meski begitu, Molon, tentang penghalang ini, apakah kamu yang membukanya saat kami tiba? Eugene bertanya ketika dia mati-matian mencoba mengubah topik. Setelah mengatakan semua yang dia inginkan tanpa maksud jahat, Molon segera menunjukkan reaksi terkejut terhadap kata-kata Eugene, bukankah kamu yang membukanya ketika kamu masuk? Seperti yang diharapkan, itu pasti terbuka karena pedang cahaya bulan, alasan Eugene. Secara alami, Eugene berhasil mengubah topik sepenuhnya. Anise yang melihat ke arahnya, dan Mer yang mengintip dari dalam jubahnya, tampak menertawakannya. Eugene melakukan yang terbaik untuk tidak memperhatikan mereka. Pedang cahaya bulan adalah pedang favorit Vermont, kata Molon. Karena dia tidak meninggalkannya dengan Leonhardt dan bahkan menghapusnya sepenuhnya dari catatan mereka, Vermont pasti menyimpannya sampai akhir. Reinkarnasimu direncanakan oleh Vermont, dan misiku juga karena permintaan Vermont. Juga, pedang cahaya bulan telah ditemukan di kuburan Hamel. Di kamar gelap, Vermont telah mengajarinya cara menemukan kuburan yang tersembunyi di padang pasir. Jadi, pada akhirnya, ini berarti bahwa Eugene pada akhirnya akan dibawa ke Moonlight Sword tidak peduli apa yang terjadi. Apakah dia mengatur agar Moonlight Sword digunakan sebagai kunci, kalau Molon akhirnya terjebak di dalam penghalang ini? Saat dia mempertimbangkan ide ini, Eugene menyentuh Moonlight Sword di dalam jubahnya. Tapi sebenarnya, Vermont kamar gelap tidak mengatakan apapun tentang Molon. Ketika seseorang mempertimbangkannya, ini wajar saja. Saat Vermont meninggalkan rekamannya di kamar gelap, Sienna dan Anise masih hidup dan sehat. Sekitar 150 tahun yang lalu Vermont muncul dalam mimpi Molon untuk menyampaikan permintaannya. Itu 50 tahun setelah kematian Vermont yang nyata. Selama 50 tahun itu, apa sebenarnya yang dialami Vermont? Dengan perasaan pahit, Eugene melepaskan Moonlight Sword. 1. Idiom Korea asli yang digunakan untuk ini mengatakan bahwa Hamel berkeliling sambil menggigit kain.